Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan channel saya ya. Saya di sini akan sharing bagaimana caranya memasang power charger di konsol box mobil Innova Reborn ya, di tengah untuk charger HP di baris tengah sama samping supir juga bisa. Ini barangnya nih. Ini beli di all shop kemarin berapa ya, 90 atau 100.000 ya. Ini sebenarnya yang datang salah ini untuk Innova lama ya, tapi ini bisa juga dipasang di Innova Reborn ini. Ini ada dua USB, tengahnya juga ada indikator untuk tegangan kelistrikan kita ya, kelistrikan mobil kita. Ini juga udah ada fuse-nya juga di sini. Jadi nggak perlu khawatir nanti konslet paling putus. Pertama kita buka ini tadi sebenarnya udah dibuka, cuman nggak ke video, saya video ulang ya dari awal. Yang pertama kita bagian atas ini kita angkat dulu. Kalau susah dicongkel dikit pakai obeng ya. Nih, buka begini kan gampang kan. Nah, terus di sini kan ada skrup 3 nih, 1 2 3. Kita buka skrupnya. Ntar cari posisi enak kameranya nih. Nih, setelah bagian atas belakang ini kita buka. Di sini ada skrup 3 kan. Kita buka skrupnya pelan-pelan aja. Nah, lalu bagian atas ini kita buka. Terus yang dua skrup ini juga kita buka. Kita buka ya. Ini untuk memudahkan ya, untuk penumpang di baris tengah kalau mau charger HP. Jadi nggak perlu nyolok lagi di power outlet bawah pakai adaptor charger lagi. Nah, ini di depan atas ini nanti ada skrupnya lagi nih. Mana sih? Coba nih. Nah, ini ada skrup lagi warna hitam ya. Kita buka juga ini. Nih. Ini ada skrup. Jangan sampai nanti ini lupa dibuka, dipaksa ya. Menyusahkan nanti. Ini belum lepas. Nah, udah nih. Habis itu kita tinggal tarik aja nih bagian belakangnya nih. Kalau narik pertama agak keras sih. Ini udah ketarik tadi. Kalau ini udah kelepas semua tiga-tiganya gampang. Tadi kan udah ketarik dikit. Nah, kita tinggal copot. Ini kan ketahuan sama bagian bawah kan ada soket power outletnya ya. Nah, ini nanti gabungnya dari kabel situ. Sebenarnya harusnya dari depannya, cuma narik kabelnya susah, kepanjangan. Udah dari sini aja nggak apa-apa, yang penting fungsi. Ini dari power outlet yang bagian tengah ini. Nah, ini kabelnya dari sini nanti nyambungnya. Kita nanti ini pelan-pelan, tahap demi tahap. Nah, ini ada spare nih, spare untuk soket ya. Di bagian sini nanti kita lepas ini. Nanti kita terus ini. Ngelepasnya gampang, nggak perlu dicongkel, tinggal dari bagian dalam ditekan. Kan sebelah kanan kiri ini ada locknya. Kita tinggal tekan, dorong. Nah, begini. Langsung langsung jatuh. Ini soketnya ya. Nah, nanti charger powernya kita masukin situ. Cuman kayaknya nanti rada nongol karena dimensinya rada beda tadi untuk Innova yang lama. Nah, ini soket bawah kita copot dulu biar nggak ganggu ya. Nah, ini power chargernya untuk charger HP-nya ya, kita masukin sini. Ini untuk Innova yang lama, jadi dimensinya rada gede dikit. Cuman kalau kita tekan paksain ya masuk, tapi rada nongol. Nah, ini udah ngelok kan bawahnya. Nah, ini nongol dikit, nggak apa-apa lah. Yang penting kan fungsinya. Nih, karena datangnya ternyata yang agak panjang. Lalu kita sambungin ke kabel yang bawah ini ya. Ini kan kabelnya warna apa nih? Pink ya. Pink sama putih hitam. Lah, yang pink itu merah muda lah. Yang merah muda itu untuk plusnya, yang putih hitam itu untuk minnya. Kita langsung aja sambung dari sini.
Nah, nanti teman-teman jangan khawatir di sini akan konslet panas ya, karena ini paling arusnya cuman 2 ampere. 2 ampere dan itu pun di kabel ke power charger tadi udah ada apa namanya? Fuse-nya. Nah, sekarang kita yang plus dulu, yang plus. Nah, kita kupas sedikit. Nah, ya paling berapa itu, setengah sentian lah, terus setengah senti kita kupas. Nah, ini biar lebih jelas nih, biar deket, kurang fokus ya, ntar kita fokusin. Nah, udah ke fokus. Nah ya, kurang lebih setengah senti lah kita kupasnya. Nih. Terus kita apa namanya, siapkan kabel yang merah ini ke kabel yang merah muda tadi ya. Kabel yang merah dari power charger tadi kita buang dulu ujungnya nih, karena ada solderannya nanti menyusahkan saat kita lilit. Nah, ini juga kupas ya, kurang lebih sekitar 2 sentian lah. Terus kita masukin ke antara kabel ini, kabelnya kita pisahin dulu. Nah, kalau udah begini kita masukkan, aduh rada nggak masuk semua nih, rada dipuntir dikit biar masuk. Nah, setelah masukkan kita bagi dua nih kabelnya nih, kita bagi dua. Nah, buat digulung ke kabel yang warna pink. Nah, nanti yang satu lagi juga buat digulung situ, tapi berlawanan sama yang saya gulung saat ini nih kan. Ini kalau orang-orang apa bilangnya biayanya disuntik ya, nyuntik kabel bilangnya. Yang penting untuk arus yang kecil aja. Kalau untuk arus gede tidak disarankan ya, pasti nanti di sini bakal panas kalau tidak melalui solderan. Apalagi kalau cuma ditusukin ke soket yang ujung putih ini, itu lebih bahaya. Sebaiknya kalau mau nyuntik kabel yang emang untuk arus yang gede, dari solder itu bagus. Kalau punya crimping lebih bagus di crimping atau di spoon. Terus kita nih isolasinya sambil ditarik ya, biar benar-benar rapat. Biasanya kan kalau nggak dipasang di atas kan pakainya di bawah tuh, di power outlet bawah ya, pakai adapter charger itu susah biasanya ya, ke tendang kaki, posisi kabel juga di bawah susah. Makanya kita kasih aja di sebelah atas biar memudahkan. Bahkan yang di samping supir pun bisa ngambil nyolok di apa power charger USB yang nanti kita pasang ini, karena posisinya deket juga, jadi nggak ganggu pas kita nyetir ya, nggak kebanyakan kabel nyolok ke outlet depan, dashboard depan. Nah, sekarang yang kabel minnya ini usahakan jangan sejajar sama kupasannya tadi ya, ini agak lebih mundur. Nah ya, mungkin di sini nih agak lebih mundur biar nanti pas ditempel itu tidak terjadi konsleting. Kalau misalkan konslet biar nggak langsung short. Nah, kita kupas juga nih, ini kan tadi di sini, nah ini di sini, jadi jangan sejajar ya, kita pisahkan dulu. Ini kabelnya untuk yang min itu putih hitam. Nah, kita siapkan dulu minnya dari power chargernya warna hitam, kita potong dulu. Ini ada solderannya ya, kita kupas ya, kurang lebih kayak tadi lah, 2 cm. Kita puntir dikit biar masuknya sempurna. Terus kita masukkan kayak tadi, kita pisah jadi 2 ya, buat dipuntir ke yang sebelah kanan, sebelah atas sama sebelah bawah. Jangan lupa muntirnya berlawanan ya. Sekali lagi, kalau untuk arus yang gede tidak disarankan ya, untuk kayak nyuntik kabel kayak gini. Ini paling untuk arus yang kecil paling 2 ampere charger HP tadi. Itu pun udah ada proteksi fuse-nya. Fuse paling biasanya 5 ampere. Nah, ini kan gak sejajar nih, yang merah di sini nih, yang hitam sekarang di lebih jauh lah, gak sejajar. Kita isolasi lagi. Kemarin juga ada yang
sempat komen ya di video saya yang mana gitu, masang ini apa power charger untuk di konsol box tengah itu, cuman lupa, belum saya bales, ada notifnya cuman di video yang mana lupa nih. Yang kemarin komen bisa ditonton nanti, karena ini langkahnya pelan-pelan, hampir nggak ada yang di skip. Yang di skip ya paling HP jatuh HP jatuh kesenggol karena nggak ada yang videoin, HP jatuh nyariin alat. Nah kalau udah gini apa kita gabungin aja ya, insya Allah ini nggak short ya, karena sambungannya ini nggak sejajar tadi. Habis itu kita masukin lagi ya, masukin lagi nih ke dalam pelindung kabel ini. Rada susah karena sekarang udah, tadi kan 2 kabel nggak ada sambungan, ini sekarang 2 kabel ada sambungan, jadi lebih gede. Kita bantu pakai S-Pen. Sebenarnya gampang ya kalau tahu langkah-langkahnya, cuman ya kalau nggak tahu langkah-langkahnya susah. Mana dulu yang harus dicopot itu, kayak biasanya apa namanya yang sering kalau kita di tempat cucian itu kan kayak cover persneling itu, biasanya dia kalau ngelap kan suka tenaga dari tempat cucian, biasanya kan belesek, lepas ambles. Biasanya kalau mau benerin itu ya harus bongkar apa konsol box sama depannya itu covernya. Nih sekarang udah nyala, kontak udah dinyalain, ntar saya nih udah nyala ya, insya Allah udah fungsi. Kalau udah nyala begini, ini tegangan posisi mobil on, posisi mobil nyala ya 13,7 13,6 ya, naik turun nih. Insya Allah ini udah bisa digunain. Sekarang kita tinggal pasang lagi. Nah ini kabelnya biar enggak mblewer, kita gabungin aja ini fuse-nya, biar apa enggak ribet ya. Kita solasi aja, jadiin satu kabelnya. Jadi kalau untuk perjalanan jauh enak ya, yang mau charger dari baris tengah bisa, dari samping supir juga bisa. Ini jangan lupa kita colokin lagi power outletnya, terlupa malah nggak nyala. Biasa sama saya bukan buat nyolokin vakum sama kompresor apa, kompresor angin yang DC, saya juga dari sini sedang nyoloknya. Habis itu kita tutup lagi. Langkah-langkahnya kebalikannya yang tadi, ini dulu yang dipasang, kita pasang dulu, ini tinggal dorong aja. Nah ini udah, kalau udah rapat semua kayak gini, kita tinggal pasang yang bagian atas tadi. Mana tadi? Kita skrup dulu aja biar nanti apa namanya pas pemasangan nggak geser. Kemarin juga ini ada yang request banyak tutorialnya masang lampu di bawah pintu ya, kalau dibuka pintunya nyala lampunya biar kalau malam tuh terang. Cuma videonya hilang pas apa namanya lagi diedit, nggak tahu kenapa kan banyak banget yang kehapus, jadi belum sempat diupload, hilang. Yang diupload jadi hasilnya aja, hasil setelah pemasangan lampu di bawah door trim pintu. Nanti kalau pas sempet saya videoin lagi, nggak apa-apa, karena beberapa teman-teman pada nanyain di video-video yang lain juga. Nah, habis itu bagian atas kita pasang, mana tadi? Nah kita pasang, terus kita skrup yang tengah tadi ya, yang tengah kita pasang.
Nah, habis itu plastik yang belakang ini kebalik, sorry, kebalik ya. Nah begini ya, ini goyang karena depan kemarin bisa saya bongkar, sekupnya belum sempat saya pasang, jadi agak goyang nih. Nah kita lihat dari tampak atas hasilnya. Ini flashnya nyala nih, bentar saya tutup dulu flashnya. Nah begini hasilnya, begini agak nongol dikit tapi nggak apa-apa, yang penting fungsi ya, karena ini yang datang ternyata buat Innova yang lama, kata sellernya stok kosong, ternyata dikirimnya yang ini ya, nggak apa-apa lah gitu kan, yang penting kan fungsi. Nah ini hasil oprek-oprekan saya yang lain, ini kamera kanan kiri atas bawah, ada fingerprint akses, ada cruise control juga ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.